Cek satu. Cek.
Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing melalui live streaming channel YouTube HKBP Jalan Lurah dan Facebook HKBP Jalan Lurah. Selamat beribadah buat kita semua. Mari kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan ayat 2. Walau tak layak hatiku,
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari hukum yang ketiga beserta maksudnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyesai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-23, dimulai dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, yang di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan ayat 2. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan menang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam tenang, di rumah yang kekal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini yang akan dibacakan oleh Majelis Gereja HKBP Jalan Lurah. Tes. Salam, Horas, warta jemaat minggu ini atau penjelasan kegiatan-kegiatan yang ada di HKBP Jalan Lurah. Pertama, dari Koinonia 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Agustus 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulan melalui amplop. 4. Diakoni, pemberitahuan. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Amsal Panjaitan Boru Pardede yang beralamat di Gang Raden Ganda 2 nomor 19 A RT 02 RW 20 Cimindi Wik 4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu tanggal
8 Agustus 2021 telah pindah ke anggotaan keluarga Jones Manihar Sitorus, Novi Regina Francis Tambunan, dan 2 orang anak week 1 ke gereja HKBP Parogil Resort Parogil Dairi 5.2 ibadah minggu. Sehubungan dengan PPKM, maka gereja kita menunggu keputusan pemerintah status penetapan PPKM. Maka tentang pelaksanaan ibadah hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 akan diinformasikan kepada jemaat melalui Perhalado setelah ada keputusan tanggal 9 Agustus 2021. 5.3 Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tendia dalam rangka mensyukuri 25 tahun dalam kurung Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tendia, maka panitia Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tendia akan mengadakan kegiatan antara lain: 1. Pengumpulan persembahan distrik melalui amplop pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 dalam setiap kebaktian. 2. Pesta Puncak Perayaan 25 tahun dalam kurung Pesta Perak HKB Distrik 18 Jabar Tendia pada hari tanggal Minggu 12 September 2021 bertempat di Istana Kanal Kewalian Bandung. 3. Kegiatan perayaan di setiap resort diharapkan di setiap resort mengadakan pesta perayaan bersama waktunya dengan pesta puncak sekaligus, mengumpulkan sakti-sakti dan sudah ditentukan oleh distrik. Panitia mengharapkan partisipasi dari gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi adalah 5 helai ulos dan 5 buah pin emas. Adapun harga ulos adalah 5 juta rupiah dan harga pin emas sebesar 10 juta rupiah. Untuk itu, apabila ada jemaat yang ingin berpartisipasi menerima ulos dan pin emas supaya menghubungi seksi dana Pesta Perak Amang Sintua Pangaribuan dan Sintua K Sianipar atau pendeta resort, informasi sudah bisa diterima panitia tanggal 14 Agustus 2021. 5.4 Vaksin jemaat. HKBP Jalan Lurah Cimahi melalui gugus tugas COVID-19 yang bekerjasama dengan Dinkes Cimahi menyelenggarakan vaksin kepada jemaat usia 18 sampai 60 tahun dalam keadaan sehat sudah 3 bulan sesudah terpapar COVID-19. Jemaat yang mengalami penyakit komorbid diwajibkan membawa rekomendasi dokter dan membawa fotokopi KTP, mengisi Google Form, di-share di grup WhatsApp masing-masing. Waktu dan tanggal pelaksanaan vaksin dapat ditempatkan diberitahukan kemudian. 5.5 Penyumbang dana COVID-19. Daftar nama di penyumbangan dana COVID-19 dapat dilihat di bawah ini. Saya ulangi, penyumbang dana COVID-19, daftar nama penyumbang dana COVID-19 dapat dilihat di bawah ini dan pengumuman ditempel di depan gereja HKBP Jalan Lurah. Apabila nama-nama tidak terdaftar di yang ada di tikting ini atau di warta ini, mohon dikonfirmasikan kepada panitia. Demikian warta jemaat manak tikting dari kita jemaat AKBP dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Horas, amin.
pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Kristus Yesus. Salam sehat dan semoga semua kita yang beribadah pada pagi hari ini dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati keluarga, usaha, pekerjaan, dan kiranya Tuhan menjauhkan kita dari segala penyakit dan virus yang berbahaya. Tetapi tetap kita menjaga protokol kesehatan Bapak Ibu dan tetap taat terhadap anjuran pemerintah. Saudara-saudara, pada saat ini puji syukur kita memasuki dalam minggu ke-10 setelah Trinitatis. Walaupun sudah 1 bulan lamanya kita berada dalam PPKM yang sudah dicanangkan dan ditetapkan oleh pemerintah, dan gereja kita sampai saat ini Bapak Ibu dan mungkin gereja-gereja yang lain juga masih dalam ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi rasa puji syukur dan sujud kita untuk menyembah Tuhan. Dan topik minggu ini adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran dalam bahasa Batak. Ulahon ma uhum dohot asitongan, dan diambil dari Yeremia pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan sambil kita membaca secara bersama-sama. Yeremia 22 ayat 1 sampai ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas takhta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan,
bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pernyataan yang pernah dituliskan oleh seorang yang bernama Woodrow Wilson, yang berhasil menggugah karakter seseorang, menggugah pola pemikiran seseorang tentang tujuan dan karakter kehidupan yang sesungguhnya. Dia mengatakan begini: sekalipun jika saudara kehilangan seluruh hartamu, maka sebenarnya engkau belum kehilangan apa-apa. Lalu dia mengatakan lagi, jika saudara kehilangan kesehatan, memang saudara akan kehilangan sesuatu yang berharga, tapi itu juga belum kehilangan seluruh kehidupan Anda, dan itu masih dalam tahap yang tidak seberapa. Lalu dia lanjutkan, tetapi jika saudara kehilangan karakter, saudara sudah kehilangan segalanya. Dia katakan demikian. Lalu kenapa ada perkataan demikian? Jika kehilangan karakter, maka kita akan kehilangan segalanya. Karena menurut dia, dalam hidup ini, karakter itu adalah harta yang paling berharga dalam hidup. Karakter itulah yang menentukan pilihan kehidupan kita, yang menentukan sosok kepemimpinan kita, dan itu juga akan menentukan perjalanan semua apa yang telah dipimpin oleh kehidupan kita. Bisa kita perhatikan, saudara-saudara, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki karakter yang jujur, memiliki karakter yang adil, yang memiliki karakter berintegrasi yang tinggi, memiliki visioner dalam hidupnya dan takut akan Tuhan, mereka tentu akan menjelma menjadi bangsa-bangsa yang besar dan akan menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran dalam kehidupan mereka. Tetapi jika kita perhatikan, saudara-saudara, sosok bangsa yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak memiliki karakter, yang memiliki karakter kejujuran, keadilan di tengah-tengah hidupnya, tetapi memiliki sifat yang korupsi, serakah, diskriminatif, dan juga memiliki sifat untuk menindas kepada rakyat-rakyat kecil, dan itu akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah bangsa itu, menimbulkan permusuhan, menimbulkan penindasan, penipuan. Bukan hanya dia saja yang melakukannya, tetapi semua para anggota-anggota yang ada di bawahnya akan memiliki karakter yang seperti pemimpinnya. Dan yang paling penting, bangsa itu akan berubah menjadi bangsa yang penuh dengan penindasan, bangsa yang penuh dengan kejahatan, dan bangsa yang akan penuh dengan kekacauan di mana-mana. Itu kebalikannya. Bisa kita lihat, saudara-saudara, ada banyak beberapa negara yang ada di dunia ini yang memiliki rating kebahagiaan yang tertinggi di dunia.
karena mereka memiliki pemimpin yang berkarakter jujur dan adil. Seperti contohnya Swedia, Denmark, Finlandia, Islandia, dan Norwegia, di mana rakyatnya ikut senang dan bersuka cita karena para pemimpinnya mulai dari zaman dahulu sampai dengan sekarang itu menekankan nilai-nilai kejujuran di dalam kepemimpinannya, kerja keras, menjunjung kebenaran dan keadilan, serta menjunjung martabat manusia dalam dan tidak memandang latar belakang oleh rakyat-rakyatnya. Ya. Itu yang diinginkan oleh semua orang. Itu yang diinginkan oleh semua rakyat, di mana karakter kepemimpinan yang seperti itu yang dilakukan terlebih di tengah-tengah negara kita Indonesia. Karakter kepemimpinan itu yang kita inginkan, karakter kepemimpinan itu yang kita ciptakan. Dan saat ini kita sudah melihat karakter yang seperti itu. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin tidak mempercayai pemimpinnya, yang tidak mempercayai para orang-orang yang telah memimpin negara dan bangsa ini, dan para orang-orang yang telah berjuang demi bangsa dan negara ini. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, karakter yang seperti itu juga pernah ditunjukkan oleh seorang raja yang bernama Daud, yang memiliki kejujuran, memiliki keadilan, memiliki sifat untuk memakmurkan dan sifat untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negaranya, terlebih kepada negara-negaranya. Dia memimpin bangsa itu menjadi sebuah bangsa yang besar, bukan hanya disegani oleh rakyat-rakyatnya dan juga disegani oleh para prajurit-prajuritnya, tetapi Daud itu juga disegani oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, bahkan ditakuti oleh para pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dia tidak takut oleh siapapun, tetapi hanya satu yang dia takutkan, yaitu dia tetap takut kepada Tuhan. Dia tetap mau melakukan yang adil dan benar di hadapan Tuhan, yang walaupun pada masa akhir hayat hidupnya dia pernah melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan, tetapi dia sadar akan hal itu semua. Tetapi itu juga tidak terlepas bagaimana Daud pernah melakukan yang terbaik untuk mensejahterakan rakyatnya, bagaimana dia tetap menegakkan kebenaran, keadilan, dan kedamaian kepada rakyatnya. Dan Tuhan pun memberkati pemimpin itu. Tuhan juga memberkati bangsa itu dengan kesejahteraan, dengan kekayaan, dengan kedamaian, dan dengan nama yang mazmur. Tuhan memberkati bangsa-bangsa yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki karakter yang dengan nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi di perjanjian lama juga ada beberapa pemimpin yang memiliki karakter yang tidak jujur, memiliki karakter yang tidak benar. Ketika ada pemimpin bangsa Israel yang dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang jolim, itu juga menjadi awal kehancuran daripada bangsa itu. Dan juga ketidakadilan, korupsi, penindasan bukan hanya dilakukan oleh raja, tetapi dilakukan oleh pejabat-pejabat yang di lainnya. Dan salah yang menjadi penderitaan adalah rakyat yang kecil. Itu sebabnya Tuhan marah. Tuhan menghukum pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Mereka telah merusak kepercayaan Tuhan ketika Tuhan memberikan jabatan kepada mereka. Dan Tuhan akan melakukan yang tidak baik kepada para pemimpin-pemimpin yang jolim tersebut, hanya untuk mengajarkan mereka bagaimana seharusnya melakukan yang benar. Inilah tugas yang dilakukan oleh Nabi. Salah satunya yaitu Nabi Yeremia dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Seorang nabi yang merupakan utusan Tuhan.
seorang nabi yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan dan perpanjangan tangan lidah Tuhan untuk menyampaikan nubuatan kepada bangsa-bangsa yang ia berkati. Tuhan menyuruh mereka untuk menyampaikan nubuatan kepada para pemimpin-pemimpin, agar para pemimpin-pemimpin itu tetap bijak dan penuh dengan hikmat, meminta bantuan dan petunjuk dari Tuhan untuk melakukan sesuatu yang benar, dan terlebih memiliki karakter yang berasal dari Tuhan, karakter yang jujur, karakter yang berani, karakter yang memiliki kebenaran, yang menjunjung tinggi kedamaian dan memasmurkan malaikat semua rakyatnya, dan tidak memeningkan diri sendiri dan juga keluarganya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu sebabnya sebelum itu terjadi, maka Nabi mengingatkan para pemimpin, karena ingatan itu berasal dari Tuhan. Dan ingatan itu harus disampaikan kepada para pemimpin. Bagaimanapun pemimpin itu, mereka harus mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang dimuatkan oleh para nabi-nabi. Karena itulah yang diinginkan Tuhan melalui sosok raja yang memimpin bangsanya Israel. Nabi Yeremia pun mengingatkan, hai Raja Israel, Raja Yehuda, lakukanlah keadilan dan kebenaran yang dikatakan di ayat 3. Lepaskan dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, jangan engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Janganlah engkau menumpahkan darah mereka yang tidak bersalah di tempat ini. Sebab sesungguhnya Tuhan akan melihat apa yang engkau perbuat, apa yang kau rencanakan, dan apa yang kau lakukan. Tuhan menginginkan seorang pemimpin yang memiliki karakter, memiliki sifat kepribadian yang terbaik. Karena jabatan yang diberikan, yang diemban itu adalah pilihan Tuhan. Jabatan itu adalah tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Dan ingat saudara-saudara, dalam Roma pasal yang ke-13, pemerintah itu berasal dari Tuhan. Pemerintah itu adalah wakil Tuhan untuk memberikan rasa aman, rasa adil kepada bangsanya, tapi juga memberikan hukuman kepada bangsa yang lalim, bangsa yang tidak baik, yang melakukan kejahatan. Tetapi jika seorang pemimpin yang melakukan kejahatan di mata seluruh rakyatnya, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mementingkan keluarga, yang hanya memuaskan hasratnya sendiri, Tuhan akan menghukum mereka. Itu sebabnya saudara-saudara, Israel digambarkan seperti detak jantung yang ada di komputer medis. Ketika mereka dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik, maka hidup mereka itu digambarkan dalam firman Tuhan seperti Gilead dalam ayat yang ke-6. Gilead itu adalah menggambarkan hidup yang makmur, hidup yang masyur, hidup yang memiliki kekuatan, dan hidup yang memiliki kelimpahan. Itu yang digambarkan ketika mereka dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik. Tetapi ketika mereka dipimpin oleh seorang pemimpin yang lalim, pemimpin yang berkarakter jahat, ya, seperti di film-film, ya, seorang pemimpin yang dikarakterkan dengan hal yang jahat itu selalu digambarkan dengan muka joker. Mereka akan jatuh, mereka akan seperti padang gurun, mereka akan tertindas, mereka akan musnah, dan mereka akan dicampakkan di dalam penghukuman. Karena padang gurun itu menggambarkan kekeringan, menggambarkan panas yang luar biasa, seperti panasnya nyala api murka Tuhan, dan kota yang tidak dihuni oleh orang. Itu padang pasir. Itu konsekuensi bagi para pemimpin-pemimpin untuk memilih karakter mereka masing-masing.
Jika mereka memilih karakter yang terbaik, mereka akan sukses dan akan diberkati oleh Tuhan beserta dengan seluruh para rakyatnya. Tetapi ketika mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, tetapi memilih untuk melakukan kejahatan, memilih untuk melakukan korupsi dan yang tidak baik kepada rakyatnya, maka Tuhan akan menjatuhkan dia dan Tuhan akan menghukum dia. Ya. Itu firman Tuhan hari ini. Itu sebabnya saudara-saudara, ya, firman Tuhan ini sampai kepada para pemimpin-pemimpin agar mereka melakukan yang terbaik. Terlebih di dalam saat ini saudara-saudara, kita memiliki kemampuan untuk menyuarakan yang terbaik dari Tuhan, tetapi bukan memberitakan berita hoax, bukan untuk menindas, bukan untuk menyudutkan, tetapi memberikan wejangan hikmat yang dari Tuhan agar kita memberikan yang terbaik kepada para pemimpin kita, mendoakan para pemimpin kita, memberikan saran kepada para pemimpin kita agar mereka tetap takut kepada Tuhan, agar mereka tetap melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dalam masa-masa situasi sulit pada saat ini, tetapi tidak menjelek-jelekkan pemimpin seolah-olah mereka yang paling benar, hanya demi ingin merebut kekuasaan, hanya ingin merebut kepemimpinan, hanya ingin menuai popularitas. Alangkah banyaknya orang-orang yang ada di negara kita ini tidak mencontohkan yang baik, tetapi justru melontarkan kata-kata yang tidak baik, melontarkan pemikiran-pemikiran yang tidak baik, bahkan yang paling parahnya melontarkan berita-berita bohong, berita hoax, ya, yang meracuni para orang-orang, rakyat-rakyat yang tidak tahu apa-apa. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tetapi jika pemimpin kita ini juga betul-betul kita lihat mereka sudah melenceng, maka jangan takut memberitakan firman Tuhan. Katakan kepada mereka, berhentilah berbuat yang tidak baik, berbuat curang. Saya juga salut kepada orang-orang yang mau menyuarakan kebenaran, tetapi memang betul-betul benar, menyuarakan kebenaran kepada para pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Dan kita salut kepada gereja-gereja orang-orang yang mendoakan agar kiranya Tuhan mengubah jalan dan pola pemikir mereka agar memiliki karakter yang terbaik, yaitu para pemimpin-pemimpin kita. Ketika mereka melakukan yang tidak baik, ketika berdoa kita menyuarakan suara kenabian agar mereka melakukan yang terbaik, ya. Itu yang patut kita lakukan, saudara-saudara. Itu yang patut kita lakukan, saudara-saudara, dalam kehidupan, dalam masa-masa situasi sulit di dalam zaman sekarang ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan pada saat ini juga menjadi renungan dan juga wejangan serta ajaran yang baik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga terarah dan terukur kepada kita, saudara-saudara. Bukan hanya kepada pemimpin-pemimpin di tengah-tengah negara dan bangsa kita ini, tetapi firman Tuhan juga kepada kita ini juga ditujukan. Karena kita juga adalah seorang pemimpin, walaupun memimpin di dalam spesifikasi yang terkecil, organisasi yang terkecil. Terlebih kita para orang tua yang memimpin organisasi yang paling kecil di dunia ini, yaitu keluarga, ayah dan ibu. Tuhan mengingatkan kita agar menjadi pemimpin yang terbaik di tengah-tengah keluarga, memimpin istrinya menuju ke jalan yang benar, memimpin anak-anaknya untuk melakukan dan berkarakter yang terbaik dalam kehidupannya, mencontohkan yang terbaik dalam perkataan dan perbuatan. Itu adalah yang Tuhan inginkan kepada kita, kepala keluarga. Jangan hanya menjadi seorang ayah yang hanya tahunya untuk mencari uang, tetapi tidak tahu untuk mengajari anak-anaknya.
Jangan hanya menjadi seorang orang tua yang hanya mencintai ketika awal-awal pernikahan, tetapi ketika sudah memiliki anak mereka lupa tugas utamanya mengajarkan, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan hanya ketika kita membawa anak kita untuk menerima baptisan di depan gereja, di hadapan gereja melalui hambanya, menerima baptisan dari Tuhan kepada anak-anak kita, tetapi kita lupa apa yang dipesankan oleh Tuhan melalui 3 pertanyaan yang disampaikan oleh para pendeta kepada kita. Mengajari, mengayomi, mengarahkan, memperkenalkan Tuhan Yesus, dan juga tetap membimbing mereka ke dalam jalan yang benar. Itu yang seringkali dilupakan oleh para orang tua. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita mampu memimpin dan memiliki karakter yang terbaik bagi anak-anak kita, kita sama seperti yang difirmankan Tuhan, bahwa keluarga kita ini akan seperti keluarga Gilead yang memiliki kemakmuran dalam keluarga, kemasmuran, kekuatan, serta tetap hidup berkelimpahan di tengah-tengah keluarga kita. Kita akan merasakan sukacita hidup bersama suami, hidup bersama istri, hidup bersama dengan anak-anak, sampai dengan para cucu-cucu kita, sampai dengan ketika kita tua kelak. Damai, sukacita dan sejahtera itu akan hinggap selalu di dalam kehidupan kita jika keluarga kita dan sifat pola karakter kepemimpinan kita menjadi kepemimpinan yang takut akan Tuhan, yang akan tetap setia kepada Tuhan, yang tetap melakukan kebenaran, mengajarkan, menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Maka berkat Tuhan akan turun kepada kita. Berkat itu tidak terukur dari harta. Sukacita itu tidak selamanya bisa diukur dari harta, dan kedamaian itu tidak bisa selamanya dibeli dengan harta, saudara-saudara. Tidak ada artinya kita memiliki harta yang berlimpah, tidak ada artinya kita memiliki harta yang banyak, tapi jika kita kehilangan karakter untuk memimpin keluarga, memimpin pekerjaan, memimpin organisasi masyarakat, memimpin gereja, memimpin negara dan bangsa, dan memimpin diri kita sendiri, jika kita kehilangan itu, gak ada gunanya. Amsal mengatakan harta itu sama seperti burung Raja Wali yang suatu saat akan terbang tinggi dan tidak bisa kita raih. Tapi harta itu juga ketika Tuhan inginkan digambarkan seperti burung Raja Wali yang satu saat dia akan hinggap di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang diinginkan Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Jangan lupakan bahwa janji Tuhan itu akan selalu genap di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang selalu menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kejujuran. Walaupun banyak godaan yang melimpah, banyak godaan yang mendorong kita untuk jauh dari kebenaran dan sifat keadilan dan kejujuran. Walaupun kita sekalipun miskin, tidak memiliki harta, lebih bagus daripada kita harus kehilangan karakter kita. Karena karakter dan sifat inilah yang akan dinilai oleh Tuhan dan akan dilihat oleh Tuhan. Karakter seperti ini dalam iman kita yang akan kita bawa nantinya ketika hidup kita berakhir di dunia ini. Bukan harta, saudara-saudara. Harta tidak menjamin kehidupan kita kelak di surga, tetapi yang menjamin itu adalah iman di dalam segenap karakter dan sifat serta perbuatan yang kita lakukan semasa hidup kita. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan memiliki dan senang dengan orang-orang yang seperti itu. Tuhan sangat-sangat senang dan menyayangi kita ketika kita memiliki karakter yang seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, beritakanlah firman Tuhan kepada para pemimpin kita. Anda boleh menuliskan itu di Facebook dengan perkataan dengan penuh hikmat, bukan mencaci maki. Dengan mendoakan para pemimpin kita. Ya, mendoakan mereka agar mereka dipimpin oleh Roh Tuhan
Sama seperti dalam masa-masa seperti ini, kita berdua kepada pemimpin kita, presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai dengan ke RT RW. Kita doakan mereka agar tetap mereka dipimpin oleh Roh Tuhan. Tetapi ketika mereka hanya ada beberapa dari mereka pejabat yang hanya mementingkan diri sendiri, percayalah saudara-saudara, itu tidak akan berlangsung lama. Harta mereka tidak akan menjadi jaminan mereka mendapatkan kesenangan. Harta mereka yang penting tidak akan menjadi jaminan bagi mereka untuk mendapatkan sukacita kelak. Terlebih kepada Bapak Ibu, para pemimpin-pemimpin Kristen yang percaya kepada Kristus, junjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran dalam hidupmu. Junjung tinggi, miliki karakter yang seperti itu, yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Ingat, ketika engkau berhasil menduduki jabatan yang tertentu dalam instansi dimanapun engkau berada, kamu adalah wakil Tuhan. Kamu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kamu adalah penyambung lidah Tuhan untuk memberikan, menyuarakan, melakukan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dan orang akan merasakan kebaikanmu. Orang akan merasakan damai sejahtera dari apa yang kau lakukan. Walaupun banyak kritik, tetapi percayalah, walaupun banyak ancaman, tetapi percayalah, Tuhan akan melindungi engkau selama engkau berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Nah, untuk itu selamat memiliki dan belajar memiliki karakter yang terbaik dalam hidup kita. Jangan benamkan karakter itu. Jangan tiadakan karakter itu. Jangan acuh tak acuh kepada orang lain. Jangan menutup mata kepada orang lain. Tetapi marilah kita saudara-saudara untuk menyuarakan dan menanamkan memiliki karakter yang baik, kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Dan percayalah, di atas segala sesuatunya itu, Tuhan otomatis pasti akan melimpahkan panjang umur, berkat, kedamaian sejahtera, dan juga kesehatan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami panjatkan puji dan hormat dengan semangat dan hati yang gembira. Kami merasakan begitu banyaknya berkat Tuhan. Hidup kami penuh dengan kelimpahan. Hidup kami penuh dengan kesenangan. Kami dapat Engkau berikan waktu untuk hidup di dunia ini, bersukacita bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami dapat melakukan pekerjaan dan aktivitas kami, terlebih pada hari peristirahatan hari ini ya Tuhan, hari Minggu. Kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing beserta dengan keluarga yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah kami Tuhan telah menyuarakan firman-Mu melalui hamba-Mu ini, di mana Engkau mengajari dan mengarahkan kami untuk memiliki karakter, sifat adil, benar, dan jujur. Dan kami juga Engkau tugaskan ya Tuhan untuk menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kejujuran, serta mendoakan para pemerintah dan para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka tetap melakukan yang terbaik di dalam situasi pandemi COVID-19
yang ada pada saat ini ya Tuhan, sehingga damai sejahtera itu turun atas kami dan COVID ini dapat segera tertanggulangi jikalau pemimpin kami tetap memimpin di dalam kebenaran, keadilan dan kejujuran, dan juga rakyat tetap diberikan kedamaian yang terbaik di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Ajarkan kami juga ya Tuhan sebagai pemimpin di tengah-tengah komunitas kami yang terkecil, memimpin diri kami sendiri, memimpin pekerjaan, memimpin keluarga, memimpin organisasi jabatan yang Tuhan pilihkan dan Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, tanamkan kami agar tetap memiliki karakter yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kejujuran. Bapa, agar kami tetap menjadi berkat bagi orang lain, agar kami tetap mengarahkan dan memimpin anggota keluarga kami dan juga orang-orang yang kami pimpin di dalam jalan kebenaran yang dari Tuhan. Karena kami percaya berkat Tuhan akan turun kepada orang yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kejujuran. Harta bukanlah berkat-Mu yang paling tinggi, tetapi berkat Tuhan yang paling tinggi adalah memberikan kami hidup yang panjang, damai sejahtera dan sukacita. Itu yang Tuhan kami inginkan ya Tuhan, dan itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepada bangsa dan negara kami ini Tuhan, kiranya Engkau yang tetap memimpin dan memberikan yang hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Biarlah COVID-19 ini Tuhan cepat berakhir, dan biarlah melalui vaksin itu adalah sarana Tuhan untuk memberikan penambahan kekuatan di dalam fisik kami, karena kami percaya ternyata yang menjadi kesembuhan adalah Tuhan menciptakan tubuh dan jiwa kami dalam kekuatan yang baik. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami ya Tuhan, para jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Mohon Tuhan Engkau yang melindungi dan mengiring-iring mereka, Engkau yang menjauhkan mereka dari mara bahaya, melindungi mereka senantiasa dari segala kejahatan, memakai jemaat Tuhan dan orang-orang yang Engkau kasihi menjadi saluran berkat bagi orang lain, memakai mereka untuk memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan, menjadi pendoa-pendoa di tengah-tengah dunia ini, dan pakai juga para jemaat Tuhan untuk menjadi si pembawa damai, si pembawa damai sejahtera kepada orang-orang yang di dalam masa-masa perperangan, dan tetap mengabarkan berita keselamatan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja keselamatan itu ada. Tuhan, tidak luput kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang dalam masa-masa proses penyembuhan oleh karena penyakit yang ada dalam tubuhnya, dan juga yang terpapar COVID-19, juga bagi mereka yang orang-orang yang terkasihi telah meninggal dunia oleh karena terpapar COVID-19. Tuhan, hiburkan mereka dan kuatkan keluarga yang ditinggalkan. Kami percayakan hidup, kami percayakan semua jemaat Tuhan yang di dalam mengalami pergumulan, semuanya di dalam naungan Tuhan saja. Siapapun itu Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang baik, dan Allah yang terbaik dalam kehidupan setiap orang yang mempercayai Engkau. Terlebih kepada Amang OSLC Hombing yang sampai saat ini Tuhan masih kritis di rumah sakit oleh karena terpapar COVID-19. Tuhan, kami doakan dia, kami mohon kekuatan yang dari Tuhan, lindungan jamaah dari Tuhan, agar beliau dengan perkenanan yang dari Tuhan, dia dapat sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Tetapi janganlah kehendak kami, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup mereka. Tuhan, hari-hari kami juga, kami serahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Mohon Tuhan yang melindungi kami senantiasa,
menjauhkan kami, dan jikapun kami dalam menghadapi pergumulan dalam hidup kami, mohon Tuhan berikan kami jalan keluar, berikan kami kekuatan, hikmat yang dari Tuhan, karena kami tahu di balik segala sesuatu yang kami hadapi, Tuhan merencanakan yang terbaik, yang indah, yang akan kami raih dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436. Yang di sini juga boleh memberikan persembahannya ke depan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua Bapak Ibu. Tetap kita menjaga protokol kesehatan, tetap semangat, tetap sehat. Bagi yang sakit, kita doakan tetap Tuhan memberikan kesembuhan. Yang terpapar COVID-19, yang dirawat di rumah sakit dan tetap isoman, semangat Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada engkau. Dan nanti jam 10.30 kita masih ada ibadah Minggu Bahasa Batak. Tuhan memberkati. Amin.